di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam ya. syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, Ketua Yayasan Pesantren Ojo Lali Indonesia. Dan kalau sebagai YouTuber itu merumuskan identitas sebagai tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Tapi kali ini saya akan bicara lebih serius. Khususnya tentang kepada para penonton pesantren Ojo Lali dalam rangka membangun Masjid Enam Syuhada yang alhamdulillah sebentar lagi kami laporkan sebentar lagi selesai untuk tahap pertama, dan itu semua dananya dari Bapak, Ibu, kakak, adik semua di seluruh penjuru dunia di 5 benua ya, yang tidak mungkin kami sebutkan satu demi satu. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga semua apa yang sudah didonasikan, amal jariah, sedekah, infak untuk pembangunan Masjid Enam Syuhada yang dibangun di atas tanah wakaf seluas 120 meter, 2 lantai insya Allah, itu semua dibalas oleh Allah. Karena di dalam Islam itu kita dengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi tentu kami doakan semua penonton yang sudah sejak tanggal 2 Agustus 2021 ya, hampir 2 tahun yang lalu sejak kami canangkan pembangunan Masjid Enam Syuhada itu, tentu sudah sangat membantu dengan donasinya sejak lama, sehingga terbangunlah tempat sujud untuk masyarakat di sekitar Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung. Terima kasih sekali lagi, dan tentu kami tidak akan mungkin menolak ya jika ada yang mengirimkan donasi untuk meneruskan pembangunan Masjid Enam Syuhada di untuk lantai 2 yang sudah terpasang tiang-tiangnya sebanyak 11 tiang di lantai 2 setinggi masing-masing 5 meter dari rencana 14 tiang ya. Tentu insya Allah sampai sekarang sudah kami habiskan atau sudah kami salurkan dana dari Bapak, Ibu, kakak, adik semua sebanyak 320 juta rupiah ya. Selama 1,5 tahun terakhir
Dan menurut perhitungan Pak Ihsan Tholib sebagai seorang kontraktor itu kira-kira sampai lantai 2 selesai, sampai bisa digunakan sampai finishing itu kira-kira menghabiskan dana dari awal berarti 500 juta. Jadi masih kira-kira 200 juta lagi, insya Allah dengan baik sangka kepada Allah tentu kami yakin dan percaya ya, masjid itu dengan izin Allah akan bisa digunakan dan bermanfaat untuk umat Islam di kawasan Parung, setidak-tidaknya di Kampung Tajur di Desa Pemekarsari, yang sekaligus insya Allah menjadi pesantrennya, pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali, yang nanti insya Allah akan bersambung dengan tanah wakaf di sebelahnya yang juga sudah dibeli oleh para donatur. Selama 2 tahun sudah kami beli seluas tanah wakaf itu seluas 403 meter yang nanti menjadi bagian dari masjid juga, masjid yang kedua, Masjid Putri ya. Dan tentu itu sekedar laporan, barangkali ada gunanya. Di samping kami juga sebagai pesantren Ojolali sudah memberikan 30 gerobak-gerobak untuk para pedagang dalam program Grodol Gerobak Dakwah Pesantren Ojolali, dan juga 30 sumur ya, sumur wakaf ke beberapa kota sebanyak 30 sumur bor wakaf Utsman bin Affan, jadi disingkat Surban, sumur Utsman bin Affan. Di samping juga 10 ton beras sudah kita distribusikan sebagai bansos. Semua dana itu dari para penonton pesantren Ojolali. Kami hanya menyampaikan ya, menyalurkan amanah dari Bapak Ibu Kakak semua ya. Dan tentu dalam bulan suci Ramadan ini tentu adalah waktu yang sangat baik ya. 1 bulan dalam setahun, seluruh amal itu menurut para ulama dilipat gandakan ya. Sebagai bulan yang penuh keagungan, bulan penuh rahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ampunan dari Allah. Moga-moga segala amal jariah, sedekah dan infak itu bisa dilipat gandakan. Allah terima sebagai amal soleh dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jika Bapak Ibu memberikan zakat mal sebagaimana tahun kemarin, itu tidak bisa menurut para ulama dipakai untuk membangun masjid, tapi kami salurkan zakat mal itu, zakat harta itu untuk fakir miskin ya. Salah satu dari 8 asnaf yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surat At-Taubah. Tetapi zakat mal itu tentu kami terima, dan bisa nanti sebelum Lebaran, sebelum Lebaran tiba, malam takbiran atau 2-3 hari kita akan masukkan ke dalam amplop-amplop ya, entah 100.000, entah 200.000 untuk 10 atau 20 orang yang membutuhkan, para lansia di sini, para fakir miskin, sehingga uang dari Bapak Ibu yang berasal dari zakat dan juga nanti ditambah dengan infak sedekah itu bisa mereka gunakan untuk menyongsong kegembiraan di hari Lebaran atau di hari Idul Fitri. Jadi kami tetap ya memberikan peluang-peluang untuk beramal soleh kepada Bapak, Ibu dan kakak adik semua di seluruh dunia untuk berlomba-lomba infak sedekah amal jariah ya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.